Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Khatamin nabiyyin. Imamil muttaqin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan berbagai kenikmatan, berbagai nikmat sehat yang tentunya patut kita syukuri. Untuk apa sehat itu, untuk apa kenikmatan itu? Tiada lain ialah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kenikmatan yang kita rasakan dan kesehatan yang kita dapatkan, yang menunjukkan bahwa tubuh kita merasakan prima atau merasakan fit, sehingga itu menunjukkan kepada maksimalnya ibadah yang kita laksanakan. Terlebih sudah beberapa hari, bahkan kita memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentunya mudah-mudahan sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita semua, kemudian mengabulkan setiap doa kita dan juga mengampuni setiap dosa-dosa kita. Karena di antara keutamaan sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya ialah orang yang diampuni dosanya. Kenapa? Karena dengan diampuni dosa, bersihnya hati kita dari dosa, maka itu menjadi gambaran bahwa kita layak untuk disandingkan dengan para orang-orang solih dan juga orang-orang yang mendapatkan derajat paling tinggi, yaitu para nabi, tentunya dengan nabi kita Nabi Muhammad SAW di surga kelak nanti. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, di antara tanda-tanda ketakwaan seseorang atau sifat yang wajib dimiliki oleh orang yang bertakwa ialah sifat jujur. Karena dengan kejujuran Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan hidup kita mudah, dan dengan kejujuran orang-orang akan mempercayai kita. Sebenarnya kalaulah kita telusuri bahwa tidak ada alasan yang lebih besar ketika kita ingin jujur kecuali ingin meniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu bahwa sejarah membuktikan, sejarah menyebutkan, dan fakta di dalam sejarah ialah bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki gelar yang kita kenal dengan gelar Al-Amin. Al-Amin di sana menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur, orang yang paling amanah. Ketika beliau mengatakan, saya akan pergi Isra dan Mi'raj, maka orang-orang seharusnya mempercayai beliau. Namun karena orang-orang ketika itu di kafir Quraisy, mereka berbenturan dengan hawa nafsu, maka mereka mengingkari itu. Namun di antara orang-orang tersebut ada seseorang yang mengatakan, sekiranya Nabi Muhammad yang mengatakan itu, maka aku akan mempercayainya. Nah, ketika orang tersebut mengatakan hal seperti itu, di mana masyarakat lain menyebutkan bahwa Nabi orang gila, Nabi pendusta, maka orang-orang mengatakan, memberi gelar kepada beliau ialah As-Siddiq. Maka kita kenal sahabat yang paling mulia ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena pembenaran beliau, karena kejujuran beliau akan kepercayaan dari apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, tidak ada alasan lain untuk kita berlaku jujur di muka bumi ini kecuali untuk meniru para nabi, untuk meniru Rasulullah, untuk meniru orang-orang soleh. Karena di antara sifat wajib yang harus dimiliki oleh para nabi
ialah kejujuran. Kalaulah tidak ada kejujuran, maka sampai kapanpun kita tidak akan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah risalah yang benar, bahwa kitab-kitab yang lain bukanlah perkara yang benar. Kita pun tahu bahwa kejujuran para nabi pun dikatakan bahwa mereka pendusta. Apalagi ketika nabi itu berdusta. Sekalipun mereka berdusta, maka akan menempel di dahi mereka bahwa mereka pendusta, walaupun sekalipun. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam risalah yang penting, kejujuran menjadi hal yang sangat penting. Maka di sini menjadi pertanyaan, seberapa mahalkah nilai kejujuran itu? Secara logika sederhana, jika kita ambil, kalaulah di suatu masyarakat menilai bahwa jujur itu adalah perkara mahal, perkara yang langka, artinya di masyarakat itu merebak kebohongan. Tentunya itu secara logika sederhana. Namun tidak menjadi kesimpulan yang lain atau tidak menjadi perkara yang berubah tatkala di masyarakat itu merebak atau meratanya kejujuran. Apakah nilai kejujuran berkurang? Sebagaimana teori inflasi, di mana ketika mata uang beredar begitu banyak, maka barang menjadi mahal karena nilai uang itu berkurang. Sebaliknya, ketika mata uang itu peredarannya berkurang, maka nilai barang itu menjadi berkurang karena permintaan barang menjadi berkurang. Nah, adapun masalah kejujuran, masalah sifat yang utama ini tidak masuk pada kategori teori inflasi tersebut. Namun yang namanya kejujuran, mau banyak kejujuran di masyarakat maupun kebanyaknya kebohongan, itu tidak menjadi bertambah atau berkurangnya nilai kejujuran, karena kejujuran itu nilainya sangat mahal sekali. Di antara nilainya yang mahal itu ialah bahwa Allah menjamin orang yang menjadikan dirinya jujur, maka pahalanya adalah surga. Rasulullah menyebutkan, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu mengajak atau membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itulah yang membawa kepada surga. Artinya kejujuran menjadi sebab atau tolak utama dari adanya proses kebaikan, dan kebaikan itu mengarah kepada surga. Maka imbalan apa, pahala apa yang paling tinggi kecuali dengan surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa? Maka Allah pun menegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah ketika imanmu menancap di dalam hati, maka engkau menjaga diri, bertakwa, menyadari bahwa ada yang memperhatikan dirimu, dan setelah itu hiduplah bersama orang-orang yang jujur. Karena dengan orang-orang yang jujur, hidup kita akan lebih terarah. Setidaknya hidup kita akan tercium aroma baik, karena kita mendengar nasihat mereka, karena kita meniru akhlak mereka. Dan dengan orang-orang yang jujur, maka kita akan merasakan ketenangan. Rasulullah menyebutkan, Inna sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan. Ketika orang mengungkapkan sesuatu, maka dengan apa adanya, dengan terus terang, setelah itu tidak ada masalah bagi dirinya. Kenapa? Karena dia mengutarakan semuanya. Ibaratnya perbedaan antara tukang parkir dengan orang yang mengaku dirinya mendapatkan kekayaan padahal meminjam dari orang lain. Tukang parkir, walaupun dia memarkir mobil yang puluhan miliar sekalipun, dia legowo. Dia jujur bahwa saya tidak memiliki harta tersebut. Ketika dia memarkirkan mobil itu, kemudian mobil itu keluar, sudah tidak ada pikiran di dalam pikirannya. Tidak ada unek-unek di dalam dirinya. Berbeda dengan orang yang mengaku dirinya orang kaya, padahal hasil kredit. Ketika dia mengatakan, saya memiliki mobil yang paling mahal, padahal urusan hutang. Orang menyadari bahwa dia memiliki harta tersebut, tapi dirinya yang paling tahu.
bahwa itu bukan hartanya, namun masih cicilan, masih kredit. Maka di sini nilai dari kejujuran itu bukan dari sebatas ucapan saja bahwa saya orang yang jujur, saya orang yang benar, tidak. Karena kita tahu bahwa di zaman Nabi pun ada orang yang lebih lahir mengutarakan bahwa saya orang yang paling beriman. Banyak di zaman Nabi di mana ketika itu orang-orang solih banyak, namun orang-orang munafik. Nah, musuh dari kejujuran adalah orang-orang munafik. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengabadikan di dalam Al-Quran dengan namanya sendiri, yaitu surat Al-Munafikun. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, di dalam surat Al-Munafikun, di sana orang-orang munafik mengatakan, bahkan dengan ungkapan bersaksi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idza ja'akal munafiqun, ketika orang-orang munafik itu datang. Kemudian mereka berkata, Qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Nah, mereka mengatakan, aku bersaksi, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Coba, kalaulah kita memiliki rasa malu, kita akan malu sangat. Kita akan merasa malu luar biasa tatkala mengatakan, wahai Rasul, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, pembawa risalah. Namun di dalam hatinya ada kebencian. Apakah tidak malu? Nah, kemudian ungkapan yang paling luar biasa, yang tidak ada rasa malunya orang munafik di zaman Nabi itu, mereka menggunakan lafal nashhad, kami bersaksi. Bukankah kita tahu, kalaulah seseorang ingin masuk Islam, maka dia harus bersyahadat, bersaksi. Artinya, apa yang diungkapkan oleh orang-orang munafik di sini sebenarnya perkara yang sakral. Namun di sini Allah menjelaskan kembali, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Kata Allah, Allah pun tahu, jelas Allah tahu, karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati, bahwa engkau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan, kata Allah. Dan di sana ada penjelasan lagi, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, di sini Allah menegaskan, Allah pun bersaksi. Coba, Allah di sini bersaksi untuk orang-orang munafik dan menegaskan bahwa orang-orang munafik itu lakadzibun, berdusta. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa kejujuran itu tidak cukup ada pada lisan. Karena kita tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati. Maka perlu kita tegaskan dengan niat kita, dengan hati kita. Karena ketika kita sinkron antara hati kita, kemudian ucapan kita, dan perbuatan kita, nah itu menjadi gambaran orang yang beriman. Karena tidak mungkin dia beriman dengan sebenar-benarnya kalau di dalam hatinya ada kebohongan, ada kedustaan. Maka sampai kapanpun, kedustaan sedikit apapun akan menggoyah atau mengurangi nilai keimanan seseorang. Maka di sini akan tampak bagaimana begitu mahalnya nilai kejujuran. Jangan dianggap enteng. Apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Di sini kita kalau memiliki waktu atau memiliki kesempatan umur, maka inilah waktu terbaik yang harus kita gunakan. Karena ada orang yang meninggal di pertengahan bulan Ramadan tanpa merasakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sedangkan keutamaan atau peningkatan yang harus dilakukan oleh kita ketika bulan Ramadan adalah di 10 hari terakhir. Di siang harinya kita masih melaksanakan ibadah saum, namun di malam harinya kita hidupkan lebih lagi. Terlebih biasanya ada ungkapan iktikaf, yaitu kita berdiam diri di masjid melaksanakan ibadah siang hari dan malam harinya tanpa keluar dari masjid, artinya kita fokus di sana. Namun dalam kondisi sekarang ini ketika pandemi COVID-19 merongrong umat Islam secara khusus, sehingga sebagian orang ketika ingin melaksanakan iktikaf mereka tidak diperbolehkan karena alasan darurah. Namun ketika kita masih memiliki niat, maka kita tetap lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan iktikaf.
Artinya kita tetap menghidupkan malam di rumah kita masing-masing, sehingga malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu kita dapatkan. Sehingga ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita mendapati diri kita di luar bulan Ramadan adalah orang yang baru. Orang yang bersih seperti bayi baru lahir. Artinya kita menunjukkan bahwa 30 hari melaksanakan ibadah Ramadan ada tujuannya, ada manfaatnya, ada kesinambungan yang akan kita lakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Sehingga patut kita ingat secara seksama bahwa bulan Ramadan ini adalah tidak lain bulan evaluasi. Sehingga ketika kita melalui evaluasi, apa yang kurang kita perbaiki, sehingga di 11 bulan yang lain Allah mengkonsistenkan, mengistiqomahkan diri kita menjadi pribadi baru, yang mana pribadi baru itu menjadi rahmatan lil alamin, cahaya bagi masyarakat lainnya, sebagaimana disebutkan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa kita umat Islam, umat di akhir zaman adalah sebaik-baiknya umat. Kenapa? Karena kita melaksanakan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang mungkar. Maka dengan adanya bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan yang kurang Allah maafkan sehingga dioptimalkan di hari-hari yang tersisa. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apa yang kurang itu dari saya, apa yang lebih itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian sore ini, kultum sore ini, saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan usia kita untuk bertemu di Ramadan tahun depan, karena dengan adanya bulan Ramadan, tingkatan kita bisa melebihi orang yang tidak merasakan ibadah di bulan Ramadan. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.